Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam perlimpahan dan keharmonisannya. Beberapa hari saya nggak bikin konten ya. Ya memang baru ada masa recovery ya. Butuh menenangkan diri dulu beberapa hari. Mungkin akses untuk komunikasi kemana-mana juga saya close dulu ya untuk beberapa hari ini. Tapi untuk membuat konten, hari ini saya usahakan untuk membuat konten kepada teman-teman yang ya terima kasih banget yang udah subscribe, yang udah komen, udah nonton video-video dari saya ya. Semoga video-video yang saya sampaikan itu banyak membantu teman-teman atau paling nggak bisa menambah wawasan teman-teman ya. Di channel ini kita membahas video-video yang berhubungan dengan law of attraction ya. Ya mungkin ada teman-teman bertanya, kok channelnya nggak ada intronya, nggak ada pernak-perniknya. Ya memang saya membuatnya seperti itu. Biar apa? Biar nggak kepotong. Jadi konsentrasi teman-teman biar lebih fokus lagi untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Ilmu yang saya sampaikan, saya tidak memaksakan untuk diikuti atau diterapkan. Tapi kalau misalkan mau diterapkan ya silahkan dengan senang hati. Atau bahkan kalau Anda ada yang nggak tahu apa yang saya sampaikan atau yang saya maksud, bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan video jawabannya. Ya, intinya kita bersama-sama membangun sebuah komunikasi ya. Meskipun secara nggak langsung, itu kita membangun interaksi untuk pengembangan diri teman-teman dan juga untuk saya sendiri. Di sini saya tidak mengajar, saya tidak menggurui. Di sini saya pengen berbagi dan saya juga masih banyak belajar. Mungkin misal ada yang salah atau yang kurang tepat, mungkin teman-teman bisa koreksi. Boleh kok tulis di komentar ya. Selama itu nggak nyinyir. Kalau nyinyir terus keluar dari topik ya percuma dong. Anda nggak belajar gitu loh. Dan nggak ada hal yang bisa kita pelajari juga. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita pengen membahas kenapa orang kaya bisa semakin kaya. Kok aneh kan gitu. Udah hidupnya kaya malah semakin kaya, semakin dia memiliki apapun yang dia inginkan. Di sini saya pengen menyampaikan beberapa poin ya, beberapa poin kenapa orang kaya itu bisa semakin kaya. Yang pertama, itu orang kaya itu menghargai uang. Dalam artian menghargai uang apa? Iya, jadi payah mereka akan selalu merawatnya dan mereka akan selalu menjaganya. Dan orang kaya itu menghargai uang sekecil apapun ya, bukan pelit, tapi mereka bijaksana dalam pengelolaan. Manajemennya teratur, manajemennya disiplin. Kalau kita nggak disiplin dalam manajemen keuangan ya kita bubar. Ya, dalam segi keuangan kita akan banyak kekurangan. Orang kaya itu selalu menghargai berapapun uang yang dimilikinya, berapapun hasil yang didapatkannya. Karena apa? Misalkan nih, ada target sekian, terus ujung-ujungnya apa? Belum mencapai target, baru berapa persen dari total targetnya. Nah, mereka akan berpikir lagi, waduh, ini harus merubah strategi atau mengembangkan strategi lain yang bisa mendukung perkembangan bisnisnya. Yang kedua, orang kaya itu malah justru lebih sederhana loh. Dia nggak pamer, terus dia menggunakan sesuatu ya. Yang penting dia nyaman gitu. Yang penting dia nyaman dengan apa yang dia pakai. Nggak harus menonjolkan ini merek apa, terus ini harga berapa, bukan seperti itu. Rata-rata mereka nyaman ya sudah pakai. Dia akan bersikap lebih sederhana daripada dia harus menonjol-nonjolkan dirinya. Dia nggak mau sesuatu yang menutupi dirinya itu dengan mungkin kalau pakaian dengan merek-merek tertentu, dengan harga atau kelas tertentu. Meskipun mereka juga punya, tapi nggak setiap saat dia pakai seperti itu dan mereka nggak mementingkan itu gitu. Yang penting kenyamanan, apa yang dia pakai nyaman, terus barangnya ori ya udah dipakai gitu. Dan bahkan mungkin harga 100 ribuan lah barang dipakainya juga selama itu nyaman dipakai. Jadi nggak harus orang kaya pakainya harus jutaan. Nah, itu justru sama saja tidak menghargai uang. Apa yang dia dapatkan ya dibuang untuk seperti itu. Boleh sih kita beli ya barang-barang yang memang kita butuh. Memang entah 1, 2 atau berapapun kita harus punya, tapi nggak harus semua. Uang itu dikembangkan lagi. Dan yang ketiga itu adalah orang kaya itu lebih mementingkan aset daripada liability. Dapat uang dia kembangkan lagi, ada tabungan dia kembangkan lagi. Apapun itu bentuk asetnya. Biasanya mereka memilih barang-barang atau apapun yang memiliki daya jual yang semakin tinggi ke depannya.
dibanding saat dia baru membelinya. Ya, contoh mereka beli rumah nih. Mereka beli rumah terus sekian tahun mereka jual dengan keuntungan sekian puluh persen, ya. Karena yang namanya properti kan setiap tahun pasti ada kenaikan, minimal 10% lah ada kenaikan. Nah, mereka lebih mengembangkan itu daripada membuang uang untuk liability. Wah, dapat duit nih, ganti mobil buat ini buat itu. Hal yang nggak perlu, mereka justru nggak mementingkan, bukan prioritasnya. Mereka lebih ke aset dulu. Yang setelah asetnya jalan, ya mungkin mereka berpikir misalkan nih beli properti, bagaimana properti itu bisa menghasilkan juga untuk dia. Mungkin dia sewakan, mungkin dia beli apartemen terus dia sewakan. Nah, seperti itu akan membuat keuangannya semakin bertambah. Bukan hari ini dapat duit, hari ini harus habis. Nggak seperti itu. Orang kaya lebih bijaksana dalam pengelolaan keuangan, apalagi mereka yang bisnis. Kalau orang-orang kaya yang dari bisnis, ya, itu biasanya mereka lebih disiplin sekali. Dan tentu saja kalau Anda tahu namanya pengusaha, itu pasti pemikirannya itu bagaimana keuntungan masuk terus pengeluarannya juga lebih sedikit. Nah, seperti itu. Nah, dari situ mereka kumpulkan dan putarkan lagi. Bukan lebih ke liabilitas nih apa yang kita keluarkan terus gitu, dan nggak ada nilai jualnya. Kecuali kita mau beli barang nih, contoh jam tangan ini punya nilai jual nggak? Dia kolektor item bukan? Nah, kalau itu kolektor item, ya silahkan aja dikoleksi. Yang keempat ini nyambung dengan materi yang ketiga. Mereka justru akan mengembangkan uangnya, entah mereka ke reksadana, deposito, atau apapun yang membuat uangnya itu berkembang terus. Intinya mereka nggak mau uang itu diem. Jadi kadang kita punya duit, tabung aja lah. Nah, uang itu akan diem terus. Bedanya duit yang kita kembangkan, kita simpan di tabungan, reksadana, atau kita putarkan untuk investasi, itu hasilnya lain ya. Karena apa? Dengan menabung, hanya kita menabung. Kalau ada orang bilang gini, ya rajin nabung lah biar kaya, biar banyak duit. Iya bener, cuman inflasi, duit itu udah nggak ada artinya lagi. Dulu mungkin kalau teman-teman seusia saya ya, mungkin dulu pernah jajan ya dengan duit cepean ya, 100 rupiah udah dapat jajanan yang banyak. Tapi sekarang dapat apa? Kita kasih ke pengamen aja dibuang gitu, ya kan? Inflasi. Jadi kalau kita mengembangkan duitnya itu dengan cara investasi, nah itu akan berkembang dan itu nggak akan terdampak inflasi. Ya, mungkin di video berikutnya itu saya akan membahas dan pengen berbagi ya, gimana caranya kita bisa mengembangkan uang kita. Kita nggak perlu banyak modal, cukup dengan 100.000 rupiah. Dan itu bukan buat saya ya, itu buat teman-teman sendiri ya, saya nggak minta apa-apa. Mulai 100.000 rupiah, teman-teman sudah bisa belajar untuk meningkatkan bagaimana penghasilannya. Entah itu nanti dipakai untuk penghasilan harian atau untuk hanya tabungan atau gimana ya, silahkan aja. Nanti tunggu saja video selanjutnya, kita akan membahas ya, dan saya pengen membagikan nanti apa sih dan bagaimana sih caranya. Nah, di situ ya, tunggu aja pokoknya. Tapi jangan lupa subscribe dulu, dan nggak bisa bergabung sebelum teman-teman subscribe ya. Ini peraturan saya, oke? Nah, nanti saya pengen diskusi di situ, pengen berbagi ilmu, terus berbagi informasi yang gimana kita mengembangkan keuangan kita. Belajarnya nggak harus mahal kok, dan saya nggak minta bayaran ke teman-teman. Belajarnya gratis, kita belajar bareng-bareng, termasuk saya pun juga masih belajar. Nah, poin yang kelima, orang kaya itu nggak pernah berpikir kekurangan. Nah, inilah yang kita bahas, law of attraction. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Kalau kita memikirkan kok hidupku susah, kok hidupku menderita, kok hidupku begini begitu, akan terjadi. Tapi kalau kita berpikir sebaliknya, kita bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, nah itu justru kita akan ditambah terus. Entah dari manapun peluangnya, itu akan datang. Dan kita akan mendapatkan berbagai macam peluang yang tiba-tiba datang. Entah kita dipercaya orang untuk mengelola usahanya, atau kita diajak bekerja sama. Ya,
banyak hal kok. Yang penting apa? Di pola pikir kita, bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Kita harus menjaga pikiran kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita itu selalu kekurangan. Kalau kita merasa selalu kekurangan, ya hidup kita bakal menuju kekurangan tersebut dan akan menghasilkan hal-hal yang membuat kita kekurangan. Ya, jadi kita harus bijak mengelola pikiran kita. Kita harus mengembangkan pikiran kita ini, bagaimana caranya hidup kita ini terus bertumbuh gitu loh. Bukan kita harus turun dalam kehidupan kita. Tadinya bisa ini itu, besoknya udah susah lagi kan gitu. Kita nggak berharap ya seperti itu ya. Tapi semua itu terjadi dari apa yang kita pikirkan. Orang kaya, ini poin ke-6 ya, tidak pernah mencari pengakuan. Nggak pernah mencari pengakuan dari orang lain. Misalkan ngomong, gua kaya, gue ini orang kaya loh, gue ini orang sukses loh. Nggak pernah seperti itu. Justru orang kaya itu dia rendah hati. Dia nggak mau dibilang, wah lu kaya banget. Nggak seperti itu, biasa aja justru. Beda sama dengan orang yang sok kaya atau pura-pura kaya. Nah itu bahaya. Mereka justru mencari sensasi yang biar dilihat orang, wih ini orang kaya nih, orang sukses nih. Ujung-ujungnya nanti kena masalah atau gimana kan nggak tahu juga. Entah penghasilannya dari mana, kita juga nggak tahu. Terus berapa banyak yang dihasilkan juga mungkin nggak jelas kan gitu. Nah jadi nggak perlu kita cari pengakuan. Dan yang penting adalah bagaimana kita merubah hidup kita. Itu berawal dari pikiran kita. Saat kita sudah merubah pikiran kita, kita sudah memantapkan pikiran kita, dari situ apa yang kita lakukan akan membuat perubahan-perubahan dimulai dari hal yang kecil ya. Dari kecil meningkat lagi, dan itu yang akan merubah seluruh kehidupan kita. Sukses berlimpahan.